Untuk mengetahui lebih lanjut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, kita sudah bergabung dengan reporter Berita 1 Oktaviana dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, selamat pagi Okta. Bagaimana perkembangan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK malam tadi? Ya Christian, memang sebelumnya sempat mati suri, akhirnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, di mana kabar tentang operasi tangkap tangan ini beredar sejak kemarin malam, tepatnya sekitar pukul 9 malam, di mana dalam operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah di kawasan Sanur, Bali, dan kabarnya mengamankan salah seorang anggota DPR dan juga salah seorang perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa dokumen, lalu juga ada uang dalam bentuk pecahan dolar Amerika yang diperkirakan hingga mencapai 40.000 US dollar, dan juga ada satu buah mobil yang tampak sudah diamankan di basement gedung KPK, tepatnya sebuah mobil mewah Mercedes-Benz serial SLX, dan mobil tersebut sudah ada di dalam gedung KPK sejak dini hari tadi. Dan kabarnya di mobil tersebut merupakan hasil pengembangan dari KPK yang juga turut mengamankan beberapa orang yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam operasi tangkap tangan ini. Dan sedangkan untuk yang di operasi tangkap tangan dilakukan di Bali, itu merupakan kurir dan juga anggota DPR yang tertangkap tangan di Bali tersebut diduga sebagai penerima suap. Namun perihal suap ini terkait belum dapat diketahui. Dan selain itu juga operasi tangkap tangan ini sendiri sebelumnya memang sudah diikuti oleh KPK sejak beberapa waktu lalu, dan akhirnya kemarin pada saat dilakukan transaksi, akhirnya KPK berhasil mengamankan mereka, dan saat ini status beberapa orang yang diamankan tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. Sedangkan untuk orang-orang yang diamankan di Bali, saat ini dikabarkan mereka diterbangkan langsung dari Bali, tepatnya dengan menggunakan pesawat penerbangan pertama, yaitu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini belum nampak terlihat adanya tanda-tanda kedatangan dari orang-orang yang diamankan oleh KPK dari operasi tangkap tangan ini. Christian. Baik Okta, itu adalah informasi beredar yang sudah Anda rangkum. Lalu, sudahkah ada keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK terkait operasi tangkap tangan tadi malam? Ya Christian, mengenai informasi resmi dari pihak KPK sendiri, hingga saat ini dari pihak KPK, baik itu pelaksana tugas ataupun dari pihak Humas yang biasa diwakili oleh Kepala Bagian Bidang Pemberitaan dan juga Publikasi KPK Priharsa Nugraha, belum memberikan pernyataan apapun terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Adapun memang konfirmasi secara singkat baru diberikan oleh salah seorang pelaksana tugas dari pimpinan KPK, yaitu Johan Budi, melalui pesan singkat kepada sejumlah awak media. Dan dalam pesan singkat tersebut memang Johan Budi membenarkan bahwa adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, dan baru akan memberikan keterangan resminya nanti setelah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Bali baru tiba atau sudah tiba ada di dalam gedung KPK. Dan nanti setelah pihak-pihak tersebut sudah lengkap ada di dalam gedung KPK, status mereka akan diperiksa secara intensif selama 1 kali 24 jam. Dan selama waktu 24 jam itu status mereka masih berstatus sebagai terperiksa. Dan baru nanti setelah 24 jam proses pemeriksaan intensif tersebut dilakukan, baru akan ditentukan apakah status mereka akan meningkat menjadi tersangka ataupun akan dilepaskan oleh KPK. Demikian Christian. Baik, terima kasih Oktaviana, selamat bertugas kembali. Oktaviana dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan suap senilai 40.000 US dollar. KPK melakukan OTT di salah satu hotel mewah di kawasan Sanur, Bali. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap 2 orang termasuk seorang anggota DPR.
Sebuah mobil tampak memasuki gedung KPK melalui pintu samping sekitar pukul 1 Jumat dini hari. Di dalam mobil tampak 3 orang pria yang langsung dibawa masuk ke dalam gedung. Namun wartawan tak dapat melihat ketiga orang tersebut keluar dari mobil karena pintu garasi segera ditutup petugas keamanan. Selanjutnya diikuti beberapa orang lain yang masuk sambil menenteng beberapa amplop coklat besar dan masuk melalui pintu samping KPK. Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP membenarkan adanya operasi tangkap tangan pada Kamis. Namun dia belum memberikan identitas legislator yang diduga terjerat kasus suap dan ditangkap di Sanur, Bali. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kita sudah bergabung dengan reporter Berita 1, reporter Sadrina Evanalia, dan juru kamera Riki Rusdiana. Sadrina, apakah ada tanggapan dari anggota DPR terkait operasi tangkap tangan kali ini? Ya, Egan, memang terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Sanur, Bali, yang ini melibatkan anggota Komisi 4 DPR RI. Memang sudah ada tanggapan dari Ketua DPR RI, yaitu Setia Novanto, terkait operasi tangkap tangan ini. Setia Novanto mengatakan bahwa ini berkaitan dengan supremasi hukum, di mana di sini Setia Novanto menyarankan agar melanjutkan dengan adanya proses hukum yang berlaku dan masih menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dan Setia Novanto selaku dari pimpinan DPR di sini menyerahkan sepenuhnya terkait dengan kasus ini kepada KPK untuk melanjutkan sebagai proses hukum yang berlaku. Sementara itu, sanksi untuk anggota DPR Komisi 4 yaitu H. Adriansyah dari fraksi PDIP di sini masih belum bisa ditetapkan pada saat ini apakah dirinya akan dipecat dalam keanggotaan sebagai anggota DPR RI, karena pasalnya ini masih dalam melanjutkan proses di KPK, yaitu proses hukum di KPK, dan juga masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan terkait dengan kasus ini, Setia Novanto juga akan membawanya atau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dan nanti akan ditentukan sesuai dengan mekanisme dari prosedur yang sesuai dengan DPR RI oleh Mahkamah Kehormatan Dewan ini, apakah sanksi yang akan diberikan kepada H. Ardiansyah ini. Dan berikut ada pernyataan dari Ketua DPR RI Setia Novanto. Antara pemerintah dan DPR ini menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan supremasi hukum. Jadi tentu apapun yang dilakukan masalah ini kita serahkan kepada KPK untuk menindaklanjuti, dan tentu kita harapkan bahwa semuanya tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan, karena hal-hal yang berkaitan dengan OTT menyangkut korupsi tentu akan menjadi persoalan, dan kita harapkan anggota DPR tidak melakukan hal-hal yang Egan, dengan adanya kejadian atau peristiwa anggota DPR RI yang tertangkap tangan oleh KPK, dan memang sebelumnya terjadi perselisihan atau pemukulan terhadap sesama anggota DPR, di sini tentunya menyebabkan nama baik DPR RI menjadi tercemar ataupun menjadi tidak baik, sehingga Ketua DPR RI di sini Setia Novanto memang mengharapkan kepada seluruh anggota DPR RI untuk menjaga sikap dan juga perilaku untuk demi menjaga nama baik dari DPR RI, dan juga mencontohkan atau memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku ataupun sebagai wakil rakyat. Egan. Ya, Sadrina, lalu apakah ada penggeledahan di ruang kerja kader PDIP yaitu Adriansyah pada hari ini? Ya, Egan, kami juga sempat memantau ke ruangan H. Adriansyah yang berada di lantai 6 fraksi PDIP, atau tepatnya di Nusantara 1, di ruangan 0611, di mana ruangan tersebut adalah ruang kerja dari H. Adriansyah ini dari fraksi PDIP. Kami belum memantau bahwa tidak ada pergerakan sama sekali ataupun penggeledahan dari KPK. Hanya ada ruangan tertutup dan juga terkunci dari ruangan H. Adriansyah ini, dan ada satu surat yang diselipkan di handle pintu dari ruangan ini, yaitu
itu merupakan surat dari undangan rapat Komisi 4 yang akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang. Sementara itu memang H. Ardiansyah ini sendiri adalah anggota DPR fraksi PDIP yang baru bergabung ke anggota DPR yaitu pada sejak 6 bulan yang lalu, dan sebelumnya memang adalah Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPK sebagai tersangka. Dan inilah yang menjadi pertanyaan mengapa bisa anggota DPR RI ataupun oknum dari anggota DPR RI tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau mempunyai rapor merah namun diajukan kembali menjadi anggota DPR. Inilah yang menjadi perhatian bersama kita. Egan.